Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa kita sudah ketemu lagi di hari Jumat. Insya Allah ini hari Jumat ini Jumat pertama ya di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan saja ini membawa keberkahan buat kita semua, juga keberkahan untuk Amin. bangsa Indonesia ya. Karena saya kira Amin. situasi bangsa Indonesia sekarang ini sedang di uncertainty ya Mbak ya. Situasinya saya tidak jelas dan kita tidak tahu kemana muaranya begitu ya. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program membaca berita di balik berita masih terus alhamdulillah bersama kami, saya Herzubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Kalau untuk off the record ini adalah akhir pekan ya Mas Hersu. Yes. Dan kita sudah menyiapkan beberapa topik yang Ya. menarik. Ya, saya kira yang cukup menarik itu kalau yang sangat serius itu adalah soal eh, Pilpres ya, Mbak. Orang tadi pasti akan tetap menyoroti soal Pilpres. Ini kelihatannya Pak Prabowo udah mulai lega gitu karena akhirnya Joe Biden mengirim surat secara resmi mengucapkan selamat kepada Prabowo, dan kemudian mereka merasa timnya Prabowo sekarang udah lengkap nih, ucapan selamat dari Cina dan Amerika begitu kan. Ini kan sebenarnya dua negara Dari yang Putin. ya yang ditunggu-tunggu gitu ya, Mbak. Tetapi kan sebenarnya dua negara yang kepentingannya berbeda gitu. Jadi ini penting bagi Indonesia untuk bagaimana bermain mendayung di antara dua karang ini, antara Cina dan Amerika. Tetapi bersamaan dengan itu yang juga kabar tidak enak ini justru buat Pak Jokowi, karena di sidang Komisi HAM PBB di Geneva itu justru dipertanyakan soal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pak Jokowi berkaitan dengan kecurangan dia menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya ya. Itu saya kira ini akan panjang, dan ini dampaknya kalau nantinya Prabowo dan Gibran ini akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, ya Gibran ini bisa tersandra soal itu. Jangan-jangan dia nanti bisa jadi alasan dia untuk tidak hadir di acara-acara internasional seperti bapaknya yang tidak pernah hadir di PBB gitu. Karena saya bisa membayangkan itu dia akan dapat unjuk rasa di berbagai negara, setiap negara-negara yang concern dengan demokrasi. Jadi ini saya ingat omongannya Pak Mahfud MD bahwa dia seumur hidup akan dicibir sebagai anak haram dari konstitusi ya, bukan hanya di Indonesia, saya kira di dunia internasional, karena PBB pun sudah mempertanyakan soal itu saya kira itu menarik, Mbak Agi. Terus apalagi kalau soal KPU ya, KPU yang menolak menghadiri rapat kerja dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 karena alasannya mereka sedang fokus untuk menyelesaikan rekapitulasi, karena kemarin sudah mencapai 24 24 ya, 24 provinsi katanya Provinsi. sudah Iya. menyelesaikan gitu ya. Dan tapi ketika kemarin itu sampai 21 provinsi pun Timnas Amin udah menolak untuk menandatangani itu. Gitu ya Mbak Agi ya. Tapi di luar itu saya kira masih ada cerita lain Mbak Agi. Iya, masih tentang KPU, yaitu pada sidang di Komisi Informasi Pusat Hmm. ya, KIP begitu Mas Hersu, itu terungkap ketika ditanyakan oleh majelis komisi begitu, apakah KPU ini bekerja sama dengan Alibaba, yaitu perusahaan raksasa asal Cina begitu kan. Ketika itu kan diungkap oleh ahli telematika Roy Suryo bahwa KPU ini memiliki server di luar begitu, dan kemudian kerjasama dengan pihak Alibaba tersebut. Nah, ternyata wakil dari KPU, yaitu yang diwakili oleh tenaga ahlinya yaitu Lukman Hakim, menyatakan benar, majelis dia mengatakan demikian. Jadi ini sudah terkonfirmasi menjadi fakta persidangan Mas Hersu, bahwa ternyata KPU memakai Alibaba begitu. Tapi mereka menolak untuk itu dipublikasikan. Nah, apa saja yang ditolak dan kemudian bagaimana sikap majelis Komisi Informasi Pusat tersebut, kita perlu berbincangkan lebih jauh. Dan ada satu lagi Mas Hersu, ini yang isu yang baru saja masuk begitu ya, yaitu adalah tulisan dari Michael Buhler begitu ya. Tapi ini tulisannya tidak terpublikasi di media pada umumnya, tapi ada di LinkedIn, yaitu ini Media adalah sosial ya. sebuah aplikasi yang berisi para profesional lah begitu ya, bisa dikatakan demikian. Nah, ini dia menulis soal Hasim Joyo Hadikusumo, yaitu adik dari Pak Prabowo begitu, yang dikatakan bahwa dia memiliki utang cukup besar Mas Hersus, nilai 139 juta Swiss francs begitu ya. Dan kemudian akibat dari hutang yang belum dapat Utang dibayar pajak ini ya, nunggak pajak ya.
Betul, dia menunggak pajak di sana begitu dan, dengan memiliki alasan tersendiri dan akibatnya maka ini, 2 asetnya yaitu villa yang ada di Swiss itu katanya akan disita begitu ya. Nah ini mungkin, hal yang menarik juga Mas Herssu, karena ini sepertinya berhubungan dengan sepak terjang dari Hasyim ini sebagai seorang pengusaha. Kita lanjutin aja dulu yang Hasyim, nanti kemudian yang lain Pilpres bisa jadi satu klaster sendiri gitu, Mbak Gi. Iya ya, ya, ini cukup menarik ya Mas Herssu, walaupun ini apa namanya, ini bagian dari apa ya, apa rona-rona begitulah ya, tidak menyangkut langsung kepada Pak Prabowo Mas Herssu sebetulnya kan. Tapi memang kemudian ini juga ditulis oleh media nasional juga bahwa Hasyim ini dia memiliki hutang pajak sebesar 139 juta Swiss francs itu kalau seandainya dikurskan dengan nilai rupiah itu satu Swiss francs itu sekitar 17.600 Mas Herssu. Jadi kalau dikalikan itu sekitar 2,4 triliun lebih begitulah ya. Nah kita membayangkan kalau pajaknya saja sudah 2,4 triliun lebih, ini berapa aset yang harus dipajakin begitu kan? Atau ini adalah merupakan akumulasi dari sekian lama begitu ya? Kita masih belum tahu bagaimana detailnya. Tapi apakah ini akumulasi sehingga ada denda-denda pajak apa dan sebagainya begitu kan? Jadi dan belum ada keterangan juga dari Hasyim, tapi ini sudah berita tentang ini begitu Mas Irsus juga sudah ditulis oleh CNN Indonesia begitu ya dan beberapa dari media yang lainnya begitu. Nah, ini menjadi catatan tersendiri karena rupanya Hasyim beralasan gitu menurut tulisan tersebut yang ditulis oleh Michael Buhler tersebut mengatakan bahwa Hasyim ini beralasan bahwa dirinya bisa dikatakan bangkrut lah begitu ya secara finansial karena membiayai kakaknya yaitu Pak Prabowo selama bertahun-tahun dalam kontestasi Pilpres gitu dan tidak memenangkan Pilpres tersebut sehingga dia tidak bisa membayar pajak tersebut yaitu pajak di Swiss begitu Mas Irsu. Ya kan kalau sekarang katakanlah Pak Prabowo menang kan dia bisa bilang nggak jadi bangkrut deh gua gitu kan ini gua bisa bayar supaya aset rumahnya karena saya baca juga di situ katanya rumahnya itu sekarang apa ya itu disebutnya kayak mulai open house gitu ya, boleh orang yang akan menawar rumah itu boleh mulai melihat-lihat gitu, mulai bulan April ya kalau nggak salah mulai rumahnya itu mulai bisa dilihat gitu ya. Iya, biasanya kan memang seperti itu ya, kalau seandainya rumah itu, dalam on progress untuk disita oleh, pemerintah begitu Mas Herssu. Dan kita juga tidak disebutkan di situ berapa nilai dari rumah tersebut, tapi, kalau nilai dari, apa, pajak yang belum dibayarkan itu kan cukup besar, 2,4 sekian triliun begitu. Kalau kita melihat memang Hasyim ini kan salah satu pengusaha besar. Kalau kita menilik dari, sepak terjang Hasyim ini ya, di Swiss ini ya terutama, ini ada catatan juga bahwa dia pernah melakukan kerjasama dengan Nathaniel Philip Rothschild begitu salah satu pengusaha atau taipan dunia yang kita kenal Mas Herssu ini adalah apa ya bankers pengusaha Yahudi nih ya Yahudi yang paling top lah keluarga Yahudi paling kaya di dunia ya. Keluarga Yahudi paling kaya di dunia lah, dia penguasa perbankan di Eropa bisa dikatakan demikian gitu. Tapi Hasyim ini kan pernah menjawab dulu pada tahun 2018 pada saat kontestasi Pak Prabowo pada tahun 2019 ya menjelang itu kan memang rame itu Mas Herssu ya biasa kalau mau menjelang Pilpres itu kan seringkali ada negatif campaign atau black campaign semacam itu dan kemudian ketika itu siapa sih Budiman Sujatmiko gitu yang sekarang sudah bergabung dengan Pak Prabowo menjadi pendukung berat Pak Prabowo dan katanya juga memang lewat Hasyim gitu ya untuk mendukung Pak Prabowo tersebut begitu. Itu dia pernah mencuit Mas Herssu soal sepak terjang Hasyim tersebut begitu. Dia mengatakan bahwa apa Rothschild itu pebisnis Yahudi atau partnernya Hasyim adik Prabowo dia mengatakan begitu. Jadi sebagai pebisnis Yahudi, Rothschild ini adalah partnernya Hasyim atau adik Prabowo di London, Mbak, bukan Paris. Dia itu dalam rangka menjawab cuitan seseorang. Dia mengatakan demikian. Sebelumnya itu dia juga pernah mengatakan hal-hal yang lain lah soal apa namanya soal Rothschild tersebut. Dia mengatakan Rothschild juga partner diri Hasyim Joyadikusumo berasal dari keluarga Yahudi penyokong Zionisme. Ini itu dan ketika itu sempat ramai ya Mas Herssu dan kita tahu memang Rothschild ini kan berasal dari Jerman ya, dari keluarga besarnya dan kemudian dia menguasai bank-bank di Eropa begitu. Nah, nuansa Yahudi itulah yang kemudian ketika itu mencuat begitu. Nah, sementara jawaban dari Hasyim sendiri pada saat itu mengatakan bahwa yang berbisnis dengan Rothschild ini adalah saya.
bukan Prabowo begitu. Tapi Prabowo memang kenal baik dengan Nathaniel Nathaniel Rothschild itu. tersebut begitu, karena dikenalkan oleh Hasim, dia mengatakan demikian gitu. Tapi dia meyakinkan bahwa, dan bahkan dia mengatakan juga bahwa Rothschild ini memiliki KTP atau kewarganegaraan Kanada, dan juga dia mengatakan bahwa beragama Katolik begitu. Jadi dia meyakinkan bahwa bukan Yahudi ya. Padahal Rothschild ini sudah terbuka sangat luas, Mas Irsu. Kalau berdasarkan kita buka di sejarah manapun begitu ya, Rothschild ini ya berasal dari keluarga Yahudi. Tapi entah kenapa Oke. Hasim mengatakan Kalau Pak demikian. Hasim itu Katolik atau Kristen? Kristen ya? Kayaknya Kristen deh. Kalau Pak Hasim Kristen kan ya. dia gerejanya gereja Kristen ya. Tapi kalau Hmm. kakak dari Pak Prabowo yang siapa ya, Ibu Subianti ya, yang menikah dengan Oke. Pak Sudrajat Jiwandono itu Katolik ya. Oh, oke. Ya, jadi artinya bukan karena kedekatan gereja dengan Nathaniel tadi, bukan ya, dengan Rothschild bukan ya. Bukan, dan dia meyakinkan bahwa pada tahun 2013 itu saham saya sudah saya jual kepada Rothschild tersebut, sehingga sudah tidak memiliki hubungan bisnis lagi, tapi masih tetap berkawan baik. Dia mengatakan demikian. Nah ini nuansa ini akhirnya berkembang lagi nih Mas Hersu begitu, karena pada tahun 2023 kemarin ini sempat dimention juga ketika Budiman ini akhirnya menyeberang kepada Gerindra begitu, kepada Pak Prabowo, dan sekarang ini juga orang mengingatnya kembali begitu. Apa sih bisnis Hasim yang demikian besar di Swiss ya? Salah satunya adalah karena Net Rothschild ini kan tinggalnya di Swiss begitu. Ya, ya, ya. Oke. Ini saya kira ini menjadi seksi ya, berita ini diungkap oleh orang profesor nih ya, yang ungkap dia profesor asing gitu, terus kemudian berkaitan dengan pilpres kan saya kira. Jadi menarik. Tapi tentu saja kita ini bagian dari politik yang tidak boleh bisa diabaikan saja, karena kekuasaan dan kemudian oligarki kita sebut begitu, itu kan selalu berkelindan dalam politik Indonesia, dan Betul. kita tahu bahwa dalam pilpres semacam ini ya oligarki itu memainkan peran yang sangat besar, dan orang seperti Pak Prabowo saya kira mungkin antara lain ya, waktu itu sebelum sekarang ini, saya nggak tahu kalau sekarang ya, dulu sangat dihindari oleh oligarki, dan oligarki lebih milih Pak Jokowi karena faktor personality Pak Prabowo sendiri, tapi kemungkinan juga karena ada faktor Pak Hasim ya, bagaimana susah nih urusannya sama Pak Hasim gitu kan dia pebisnis juga begitu. Jadi mungkin nantinya pintu-pintu masuk urusan bisnis bisa dihandle oleh Pak Hasim gitu. Tapi kalau dengan Pak Jokowi atau bahkan dengan Gibran kan mungkin lebih mudah ya para Taipan ini ya, Mbak. Iya, kalau kita melihat sekarang apa yang ada di sekeliling dari Pak Prabowo, kan kurang lebih Taipan yang mengelilingi Pak Jokowi sekarang itu juga ada di belakang Pak Prabowo, begitu kan. Apalagi kita tahu yang pertemuan yang terakhir itu yang cukup menggemparkan, yaitu di mana Boy Thohir, begitu Mas Hersu, itu Ya, ya. mengatakan yang 30% ekonomi Indonesia ada di ruangan ini, begitu, dan itu mendukung Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mengatakan ya dia kalah karena dulu ternyata karena belum mengenal mereka ini, para Taipan ini begitu. Dan sebelumnya memang beredar foto begitu Mas Hersu, itu antara Mangara atau Ara gitu yang keluar dari PDIP begitu. Marwarar, bukan Mangara, Marwarar. Marwara yang keluar dari PDIP itu dia mengupload di Instagramnya bagaimana dia bersama dengan Boy Thohir, bersama dengan Tommy Winata, dan juga Prayogo Pangestu dan yang lainnya. Ada Aguan juga. Ada Aguan juga, terutama ini yang menjadi ketua semacam ketua grup dari Taipan yang melakukan di IKN ya. Di IKN, betul begitu. Dan dia juga secara terus terang mengatakan kepada media bahwa dia sedang belajarlah kepada mereka ini, dan mereka juga bersama-sama ke IKN dan sebagainya. Jadi ya dan tidak lama kita sudah bisa menduga bahwa Ara ini kemudian keluar dari PDIP untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi kita tahulah sekeliling Pak Prabowo ini nuansanya atau profilnya itu seperti apa. Ya. Tapi tidak mudah ini, karena dengan ada faktor Hasim ini, kenapa kita bahas itu, karena dia juga pemain besar. Jadi dia juga harus dia paham gitu bagaimana cara main semacam ini kan gitu ya. Ini kan berkaitan biasanya kayak gini-gini kalau di kalangan Taipan, dan kemudian kaitannya dengan kekuasaan itu kan ada yang disebut sebagai arranger gitu ya, Mbak ya. Ada orang yang memang mengarrange gitu, atau para pengusaha ini untuk masuk satu pintu gitu lewat penguasa kan, kepada penguasa. Dan ya di Indonesia bisnis semacam itu yang menjelaskan kenapa kemudian
muncul undang-undang yang nggak masuk akal seperti Omnibus Law, terus kemudian undang-undang Minerba dan banyak sekali undang-undang lain yang nuansanya sangat pro pada kapital dan daripada pro rakyat gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kayak tambang dan sebagainya ini kan sebenarnya amanah undang-undangnya jelas itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya, bukan untuk para pengusaha. Tapi ya karena kedekatan mereka ini, karena mereka punya peran besar dalam soal biaya kampanye pemilu tadi itu, ya mereka tentu dapat kompensasinya gitu, karena nggak ada makan siang yang gratis. Dan seperti kata Hasim juga kan, dia banyak sekali nih berkorban untuk Pak Prabowo kan begitu ya. Ya waktunya sekarang panen dong untuk Pak Hasim kan gitu kira-kira. Iya betul, apalagi kalau kita ingat begitu beberapa video Pak Hasim gitu ya, salah satunya adalah dia menyatakan begitu di hadapan orang-orang ketika itu ya, yang mengatakan bahwa salah satu yang membiayai pencalonan Pak Jokowi begitu ya sebagai Gubernur DKI itu juga adalah Pak Hasim. Jadi dia memang mengendorse Mas Hersu, dia banyak menanam budi lah sebetulnya ya kepada Pak Jokowi, walaupun kemudian terjadi pergolakan kan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo karena dua-duanya kemudian berhadapan dalam kontestasi Pilpres di 2014. Tapi Pak Hasim mengatakan bahwa dulu sebetulnya seperti Pak Jokowi saja datang ke kantornya begitu kan. Pak Jokowi datang ke kantornya untuk meminta bantuan gitu. Salah satunya adalah kemudian dia memberikan pendanaan. Jadi memang catatan tentang Pak Hasim ini tentang kontestasi dari beberapa kali Pilpres ini memang cukup menjadi sosok yang ikut menentukan sejarah sehingga sampai saat ini Pak Prabowo kemudian ikut kontestasi yang ketiga ini Mas Ensu. Oke, ya. Kita pindah ya ke topik berikutnya ya. Ya. Ya, kita mulai dari mana nih? Kita mau mulainya Mbak Agi? Ini yang kita masih hubungannya dengan negara nih Mas Hersu, Pak Jokowi ya Mas Hersu, yang oleh Komisi HAM PBB ini kok mengejutkan loh ini Mas Hersu. Ya, betul. Ini jadi seperti ini gitu. Ya. Ya itu memang berlangsung Komisi HAM PBB itu kan di Geneva ya, Mbak ya, di Swiss juga ini ya. Betul. Ya. Dan pusatnya memang di sana, dan ketika berlangsung sidangnya itu kemarin soal HAM ini, soal pelanggaran HAM ini dalam kasus-kasus tentu saja pencapresan Gibran begitu yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan cawe-cawenya di Mahkamah Konstitusi itu kan ditanyakan oleh dari salah satu utusan ya, iya, salah satu anggota komite dari HAM PBB yang menanyakan soal itu kepada delegasi Indonesia gitu. Banyak dan sayangnya kemarin delegasi Indonesia tidak memberikan jawaban gitu, tidak menjawab soal itu. Tapi dijawab atau tidak dijawab pun itu menunjukkan bahwa soal pemilu di Indonesia yang disoroti oleh bukan hanya Indonesia yang menyatakan curang, tapi juga dunia internasional terutama PBB. Yang saya kira ini akan jadi beban berat buat pemerintahan Prabowo Gibran andainya mereka nanti dilantik, khususnya Gibran saya kira Mbak. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ini memang kalau yang lain-lain memang ditanyakan begitu ya, seperti yang di Papua itu kita tidak terkejut begitu ya. Juga hal-hal yang lainnya lah, memang kan seperti sengketa antara pemerintah, misalnya masalah agraria itu kita juga tidak terkejut lah. Tapi ketika ini disampaikan, ini oleh saya baca saja, ini siapa sih anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB atau CCPR, Bakre Wali Ndiaye, mudah-mudahan tidak salah ini membacanya. Mungkin ini Afrika ini ya. Dari Afrika kalau namanya ya, yang kemudian dia beberapa pertanyaan sebetulnya Mas Hersu, tapi yaitu sejumlah peristiwa HAM itu salah satunya rupanya soal di mana muncul nama dari Gibran, yaitu akibat dari adanya perubahan undang-undang begitu ya yang ada di Mahkamah Konstitusi yang dinilai itu hanya untuk mengakomodasi munculnya Gibran yang ketika itu belum bisa naik karena usianya belum mencapai 40 begitu. Ini rupanya dipertanyakan kan, dan ini kemudian mempengaruhi pemilu begitu ya, dinyatakan demikian. Ini mempengaruhi suasana pemilu berikutnya yang berlangsung, dikhawatirkan itu melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini maksudnya adalah hak asasi dari para pemilih, yaitu hak asasi dari rakyat Indonesia sebagai pemilih begitu Mas Hersu. Dan ini pertanyaan di antara sekian banyak pertanyaan seperti kata Mas Hersu ini tidak dijawab oleh delegasi Indonesia. Jadi kalau saya lihat ini sebetulnya ada di
ada di YouTube juga ya Mas Ersu, dan rupanya suasananya di Komisi HAM PBB ini adalah ketika para anggota dari komisi tersebut menanyakan begitu, diberi waktu untuk menanyakan kepada salah satu negara begitu ya, dan negara itu diwakili oleh anggota dari Komisi HAM PBB tersebut begitu, dan kemudian ketika ditanyakan maka dia harus menjawab hal tersebut begitu. Tapi ternyata yang lain-lain itu di apa namanya, dijawab begitu, tapi kemudian hal ini tidak dijawab. Nah, dia yaitu tadi ya, anggota Komisi PBB tersebut antara lain kalau diterjemahkan dalam apa, bahasa Indonesia menanyakan seperti ini. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu, begitu Ya. pertanyaannya. Uh, dan ya itu tadi yang dia juga menanyakan soal Haris Fathia ya Mas Ersu, kemudian Ya. kasus Panji Gumilang, kebebasan beragama, Papua dan sebagainya. Yang semuanya itu dijawab Ya. oleh apa namanya, dijawab oleh wakil kita, tapi soal Pak Jokowi dan Gibran itu tidak dijawab. Nah, ini menarik ya. Coba tolong saya koreksi kalau saya salah. Sejauh ingatan saya, waktu Pilpres 2019 sebenarnya ada juga beberapa peristiwa pelanggaran HAM ya. Banyaknya yang unjuk rasa yang Iya. tewas di depan gedung Bawaslu itu ya. Tapi pada waktu itu PBB nggak sampai turun tangan, nggak sampai menanyakan soal ini ya kalau nggak salah Mbak Agi ya waktu itu ya. Saya tidak ingat ya bahwa hal itu juga disinggung oleh PBB, apakah disinggung ataukah tidak. Tapi kita tidak menemukannya berita tentang hal itu begitu. Ataukah disinggung tapi tidak ada beritanya, tidak menjadi concern begitu ya, karena dianggap sebagai peristiwa banyak yang ada di Indonesia, bentrokan begitu kan. Uh, tapi kalau yang ini saya rasa terus kemudian menjadi headline karena ini menyentuh langsung dari keluarga Pak Jokowi. Sepertinya ada faktor prominent begitu ya, ada faktor ketokohan gitu dari Pak Jokowi dan anaknya yang kemudian dikhawatirkan itu akan mempengaruhi proses Pilpres. Sepertinya sih seperti itu Mas Hersu. Nah, ini saya kira peristiwa yang mesti jadi catatan sangat serius. Apalagi kan kemudian Pak Prabowo ini sekarang udah mulai sedikit lega karena Amerika yang tadinya tidak segera mengucapkan selamat, akhirnya kan lewat Pak Joe Biden akhirnya mengirim surat ucapan selamat kepada Pak Prabowo ya. Tapi dari suratnya itu kita bisa membaca sebenarnya mendua juga. Itu masih ada pesan tentang kawasan Indo-Pasifik ya, untuk menjaga soal keamanan di kawasan Indo-Pasifik, dan itu artinya ada kaitannya dengan Cina kan selama ini ya, terutama Laut Cina Selatan. Di mana ya memang mereka ini kan saling berhadapan antara Amerika dan Cina, dan concern Cina tentu saja juga berkaitan dengan soal-soal hak asasi manusia lagi kan, soal demokrasi, hak asasi manusia itu kan buat Cina nggak ada ya nggak itu nggak masuk dalam kamusnya Cina. Buat Cina itu investasi saja kan, itu yang dilakukan. Nah, jadi ini menurut saya di satu sisi mungkin Pak Prabowo lega, tapi di satu sisi lain justru Pak Jokowi CQ Gibran yang harus menghadapi, masih akan panjang nih ceritanya kalau lihat begini nih. PBB, bagaimanapun kita tahu kan ini tentu saja di belakang PBB itu penyokong kuatnya adalah Amerika Serikat kan gitu. Iya, donatur terbesar PBB Ya. ya Amerika Serikat begitu ya. Dan kalau kita melihat nuansa yang di Laut Cina Selatan itu ya mungkin ada hubungannya juga. Mungkin Amerika juga walaupun dia masih tetap ya sepertinya masalah HAM begitu itu tetap menjadi sandera bagi Pak Prabowo. Tapi bagaimana kita melihat bahwa latihan gabungan antara Amerika begitu, tentara Amerika dengan Indonesia itu kan di masa Pak Andika itu sampai sudah selesai waktunya pun masih diperpanjang gitu kan Mas Hersu. Dan itu sempat sempat disoroti atau diprotes oleh pihak Cina, pengamat begitu. Mereka melihat kok latihan gabungan ini panjang sekali begitu. Jadi sekarang dengan Pak Prabowo adalah seorang militer begitu, kemudian dari Kementerian Pertahanan dan sekarang menjadi presiden, saya rasa ini bagi Amerika ini hanya tinggal melanjutkan gitu ya, hanya tinggal melanjutkan komunikasi yang sudah begitu. Ya, tapi gini ya, katakanlah sekarang ada dunia internasional udah mulai mengakui dengan simbol pengakuan dari Amerika dan juga Cina begitu. Tetapi saya kira mereka khususnya Amerika juga dengan pasti terus akan waspada mengamati perkembangan di dalam negeri, karena ini eskalasi terhadap protes terhadap kecurangan Pilpres ini khususnya kan itu makin meningkat ini Mbak. Kemarin misalnya di
Salemba itu berkumpul para guru besar, dosen dan mahasiswa se-Jabodetabek begitu yang kemudian melahirkan seruan Salemba ya, itu ya disebutnya begitu. Dan dari situ satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah mereka para guru besar ini sepakat untuk ikut turun jalan ke jalan bersama dengan para mahasiswa. Jadi kalau toh katakanlah sekarang Pak Prabowo merasa ada semacam kelegaan di situ gitu ya, karena dapat pengakuan internasional, tapi saya kira ini masih terus berjalan. Kita tahu ada operasi-operasi di mana di hak angket ya, dan ini juga pasti menyasar salah satu yang menjadi sasaran operasi-operasi itu dan berpotensi untuk masuk angin juga PDIP gitu. Meskipun kita percaya pada Ibu Megawati itu orang yang tidak mudah ditaklukkan, tapi kalau kemudian berkaitan dengan lingkungan terdekatnya, nah ini kita belum tahu seperti apa sikapnya PDIP. Ini kan orang masih bertanya-tanya soal itu. Jadi meskipun secara pengakuan internasional sudah ada, tapi saya kira di dalam negeri ini sangat mungkin kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak terduga begitu. Karena itulah kemudian kemarin itu ketika Komisi 2 memanggil KPU untuk melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat, mereka menghindari kesannya gitu ya, dengan alasan masih menyelesaikan rekapitulasi. Benar sih, mereka masih menyelesaikan rekapitulasi, tapi kan yang menyelesaikan bukan para komisionernya, yang menyelesaikan para pekerja teknisnya di bawah gitu ya. Mereka harusnya bisa hadir gitu di sana. Iya, luar biasa sekali ya KPU itu ya Mas Hersu. Mereka seperti sudah ketuanya begitu, sudah berkali-kali melakukan kesalahan dan ditegur, di DKPP-kan begitu. Tapi masih tetap seperti ya biasa saja, tertawa-tawa, bahkan merayakan ulang tahun seperti tidak ada salah begitu, bersama dengan partai di mana partai tersebut kader dari pendukung dari 02 begitu. Dan ketika itu meluas juga sepertinya hal-hal yang fine-fine aja. Dan kita ingat ya, ini tidak hanya penolakan atau tidak bersedia melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 ini bukan yang pertama. Pada bulan November tahun yang lalu kita ingat ketika itu juga mereka tidak ada satupun anggota KPU yang hadir begitu di Komisi 2 dan membuat Komisi 2 ini marah betul gitu ya Mas Hersu, dengan alasan mereka ketika itu sedang keluar negeri semua begitu. Dan itu sempat rame. Dan yang kalau sekarang ini sebetulnya beberapa hari yang lalu beberapa komisioner itu mengatakan akan hadir begitu, karena kan selain KPU juga di situ ada Bawaslu, ada DKPP, jadi merupakan rapat dengar pendapat bersama begitu. Tapi ternyata last minute KPU tidak bersedia hadir dengan alasan mereka sibuk dan kemudian ditunda sampai di atas tanggal 20, mungkin tanggal 21 atau yang lainnya begitu. Tapi dalam hal ini yang mengherankan adalah yang akan dibahas itu adalah tahapan KPU yang penuh carut marut, tahapan Pilpres ini Mas Hersu, dan penghitungan sirekap dan sebagainya, berbagai kecurangan, itulah yang akan ditanyakan gitu kan. Media menanyakan kepada para anggota DPR Komisi 2 dan mereka mengatakan mereka sudah mempersiapkan pertanyaan untuk KPU begitu, dan itulah yang akan ditanyakan. Nah, sekarang kalau pertemuannya itu sesudah mereka mengumumkan, kan berarti sudah tidak ada yang perlu tidak ada yang bisa dianulir lagi, tidak ada yang bisa diperbaiki atau seperti apa begitu kan. Nah, dan herannya ini tapi di pihak DPR sendiri juga ya, ketika mereka mempertanyakan ini kenapa harus mepet ke tanggal 20 di mana batas akhir KPU mengumumkan hasil Pilpres. Ini kan akhirnya KPU jadi memiliki alasan seperti itu Mas Hersu, dan kemudian kemarin mereka ternyata betul mereka tidak datang gitu, meminta penundaan rapat. Penundaan rapat untuk apa lagi? Kalau seandainya yang akan dibahas itu adalah soal carut marut dari kerja KPU begitu. Ini memang luar biasa sekali KPU kita ini. Dan kabar yang terbaru itu saya baca tadi sekilas itu soal servernya yang sudah dipindahkan gitu ya Mbak ke Indonesia ya terakhir ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi ini kan kita masih ingat ya bahwa Roy Suryo, pakar telematika gitu kan, ini kan sepertinya kenceng betul dengan KPU ya. Bahkan dia kabarnya dilaporkan ke Barreskrim kalau tidak salah ya, akibat tuduhan dari bahwa Gibran memakai tiga mic begitu ya ketika dia melakukan debat di KPU begitu. Nah,
Roy Suryo ini juga yang akhirnya mengungkap soal server ini, server Alibaba, kerjasama KPU dengan Alibaba, yaitu untuk cloud-nya, untuk penyimpanannya itu memakai server dari Alibaba yang dikatakan itu berada di luar Indonesia atau di luar Ya. negeri. Dan ketika itu kan kita masih ingat ada jumpa pers, Mas Hersu, ada konferensi pers dari KPU, terus kemudian ibu siapa tuh yang membidangi untuk ketua IT-nya begitu, dan Betty Idrus ya. Betty Betty Epsilon Idrus ya namanya. Epsilon, Ya, betul, Betty ya. Epsilon. Yang dia mengatakan itu tidak benar, yang dikatakan itu tidak benar karena servernya ada di Indonesia dan itu adalah apa namanya untuk memburukan nama KPU sajalah begitu. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Jadi ketika itu ada penolakan semacam itu Mas Hersu dan itu jelas-jelas loh dikatakan di hadapan bahkan ada siaran langsungnya, ada live-nya begitu. Tapi kemudian ketika kemarin ada sidang begitu ya oleh Komisi Informasi, jadi ini ada LSM namanya LSM Yakin yaitu semacam lembaga advokasi lah begitu yang berisi para advokat yang mereka ini sengketa informasi. Jadi mereka meyakini, mereka mempertanyakan salah satunya ini adalah soal server itu tadi dan masih ada banyak yang lainnya sebetulnya. Tapi ini adalah salah satu yang terungkap di persidangan tersebut. Dan kalau lagi mengacu ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka. Sekarang saya atau publik mau tahu benar nggak ada perjanjian KPU dengan Alibaba misalnya? Dari mana? Kalau publik nggak bisa tahu ada perjanjian kerjasama atau pengadaan barang dan jasa atau pengadaan dokumen kontrak dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Kalau konteksnya pengumuman tidak bisa memberikan. Tidak konteksnya pengumuman. Dokumen Barjas itu seluruhnya dari tahap awal perencanaan, pelaksanaan sampai tahap akhir adalah informasi yang terbuka. Saya nggak bingung nih kalau mengecualikan ini. Kalau untuk pengadaan barang jasa yang lain, selain dari konteksnya adalah server ataupun berhubungan dengan sistem informasi, itu kami tidak bisa memberikan. Kita harus mengecualikan itu. Nah, kenapa di PKPU tidak ada secara spesifik? Karena mengecualikan, kalau di PKPU ada harusnya secara spesifik. Misalnya dikatakan terkait ini kan apa namanya? Enggak, pemilu ini nggak cuma baru kali ini gitu loh. Ada perjanjian kerjasama nggak cuma baru kali ini. Masa di PKPU nggak bisa dimuat kalau memang dikatakan proses dan pengadaan dan kontrak terkait ABC adalah informasi yang dikecualikan atau rahasia. Ini sih untuk bisa saja kalau mengacu ke pasalnya PKPU yang pasal 18 ayat 2, informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud adalah informasi yang apabila ini kan global saja. Jadi KPU sebagai badan publik bisa saja mengatakan seluruh informasi yang dianggap nggak bisa diketahui publik karena bisa menimbulkan hal-hal nanti publik komplain dan sebagainya dikecualikan oleh KPU. Saya minta penjelasan secara rinci nih. Ini mengacunya kemana? Di dasar hukum mana yang secara spesifik mengatakan bahwa proses pengadaan dan kontrak adalah informasi yang dikecualikan, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi terbuka, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pengadaan barang dan jasa secara itu seluruh badan publik adalah informasi yang terbuka. Seluruh badan publik. Tidak ada di negara ini yang mengacu kepada undang-undang lex spesialis yang kemudian mengatakan Barjas dikecualikan. Nah, saya mau tahu nih dasar hukum pengecualian, kemudian retensi waktu. Ini juga aneh KPU nih. Jangka waktu pengecualian selama jangka waktu yang dibutuhkan. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan? 100 tahun? 300 tahun? Sementara terkait pertahanan dan keamanan negara saja hanya 30 tahun. Nah, ini pengecualiannya, retensi waktunya tidak jelas di sini. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan itu? Kok bisa seenaknya membuat retensi waktu? Makanya saya bingung nih, PPID-nya melakukan uji konsekuensi bagaimana nih? Banyak-banyak orang, 16 orang hasilnya.
Coba deh kasih saya penjelasan nih, konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa dengan segitu banyak dokumen kontrak mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, kemudian yang dikecualikan hanya KAK, yang dikecualikan hanya misalnya nomor rekening atau identitas pribadi, kemudian seluruh dokumennya menjadi informasi yang rahasia. Karena kalau dalam dokumen ini ada informasi yang dikecualikan, cukup misalnya namanya, alamatnya ditutup. Dokumennya kemudian menjadi dokumen terbuka, informasi terbuka. Nggak bisa badan publik bilang, ini 100 halaman, hanya 1 halaman yang dikecualikan, lalu dokumennya menjadi rahasia semua. Nggak bisa. Atau dalam 100 halaman itu ada 50 halaman yang ada identitas rahasia, ya itu saja ditutup yang rahasianya, dihitamkan. Yang lainnya tetap harus dibuka kepada publik. Nah, saya mau tahu nih, Barjas itu bukan hanya 1-2 lembar dokumen, bukan hanya KAK isi dokumen Barjas itu. Dan kontrak. Apa yang kemudian itu dijadikan acuan itu kemudian dikecualikan? Kalau alasannya menutup informasi melindungi kepentingan yang lebih besar, kepentingan siapa yang mau dilindungi dengan dokumen kontrak Barjas? Nah, saya mau tahu, atau publik mau tahu, benar nggak kontrak itu ada dengan siapa, kapan, di mana, berapa lama, berapa nilainya? Bagaimana kalau itu nggak bisa dibuka kepada publik? Akhirnya awalnya itu majelis komisioner, ini saya bacakan saja karena saya tidak ini dengan namanya Mas Hersu, namanya adalah Arya Sandiyuda, itu bertanya kepada KPU yang dalam hal ini diwakili oleh tenaga ahlinya yaitu Lukman Hakim. Jadi dia bertanya, jadi benar KPU memiliki kerjasama dengan Alibaba Cloud? Itu Arya bertanya demikian dan dijawab benar Mas Majelis, dijawab oleh Lukman gitu. Ini kan mengejutkan, walaupun bukan mengejutkan Mas Hersu ya, karena banyak orang yang percaya kepada apa yang informasi yang dikatakan oleh Roy Suryo, karena kemudian informasi tersebut juga diamplifikasi oleh para pakar IT, oleh para pakar telematika. Akhirnya mereka menyelidiki sendiri, menginvestigasi sendiri begitu, dan ternyata jejak forensik digitalnya memperlihatkan demikian. Nah, ketika itu pada tanggal 24 Februari yang lalu Mas Hersu, kalau masih ingat, di mana data Sirekap, di mana Sirekap itu down ya, seolah-olah down atau sengaja dimatikan begitu kan, dan ternyata selama Sirekap itu beberapa hari itu tidak bisa kita lihat, ternyata pada saat itulah menurut Roy Suryo server KPU itu dipindahkan diam-diam ke Indonesia begitu. Nah, ini yang kemudian KPU juga mengatakan orang memang server itu memang berada di Indonesia begitu, KPU tidak memindahkan. Nah, Pak Mahfud sempat mengatakan agar supaya dilakukan penelitian gitu atau penyelidikan untuk jejak forensik itu tadi secara digital itu tadi Mas Hersu. Nah, ini yang mencuat lagi di dalam persidangan tersebut setelah Lukman Hakim ini mengatakan benar majelis bahwa KPU bekerja sama dengan Alibaba Cloud tersebut, dia kemudian mengatakan bahwa meminta agar incian informasi tersebut mengenai kerjasama tersebut tidak dibuka kepada publik. Padahal dari pihak pemohon, yaitu dari LSM Yakin tersebut, mereka meminta agar topologi rincian server fisik, server cloud begitu ya, dan jaringannya, lokasi setiap alat dan jaringannya, rincian alat keamanan cybernya, termasuk rincian layanan Alibaba Cloud dan kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud itu dibuka agar publik dapat melihat begitu. Nah, rupanya ini kan tetap ditolak Mas Hersu, dan Majelis Hakim meminta ada semacam uji konsekuensi begitulah, uji konsekuensi, yaitu kalau seandainya ini dibuka konsekuensinya apa, apakah itu akan memberikan konsekuensi yang besar begitu kan, yang negatif. Nah, ini masih akan dilakukan sidang lanjutan pekan depan, tapi yang jelas dari komisioner itu sendiri Mas Hersu, dia mengatakan bahwa perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka. Ini Ibu Rosita mengatakan ya bahwa betulkah seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik tidak bisa tahu benar nggak ada kontrak terkait pengadaan server ini, berapa nilainya, kepada siapa, sampai kapan, di mana kontraknya dilaksanakan, saya mau tahu. Jadi meskipun mereka menutup begitu tidak bisa dibuka ke publik, tapi pihak majelis komisi informasi ini meminta supaya kontraknya tetap di bawah, secara fisik di bawah, dia ingin membaca dan nantinya akan bisa diputuskan apakah itu bisa dipublikasikan atau tidak.
tidak gitu. Yes, ini saya kira pintu masuk yang menarik ya, diambil celahnya dari situ ya, diambil dari Komisi Informasi. Ini semacam transparansi dan keterbukaan publik juga ya, gitu ya Mbak Agi. Oke, dan dari situ kita akhirnya bisa tahu bahwa oh ternyata diam-diam dari pindah gitu ya, si anunya, servernya ya. Iya betul sekali. Ini nanti kalau benar pernyataannya Mbak, jangan pernyataannya kan ini membatalkan pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh komisioner KPU gitu loh. Betul. Ini kan artinya terjadi pembohongan publik juga Mas Hersu. Kita bisa katakan demikian gitu. Apakah ini masuk ke ranah pidana atau tidak begitu ya? Bisa jadi atas nama rahasia negara begitu kan, sehingga mereka bisa berlaku seperti demikian. Nah, ini kan debatable begitu ya. Tapi yang jelas Roy Suryo ini gembira betul Mas Hersu. Karena ternyata dugaannya begitu itu benar begitu kan. Artinya ini dia memperbaiki namanya lah yang selama ini dia berseteru dengan KPU. Oke. Baik, makasih Mbak ya. Kita melanjutkan lagi perbincangan nanti hari Senin depan. Ya. Oke, selamat menikmati akhir pekan, selamat selamat menjalankan ibadah puasa. Kita sampai ketemu lagi di awal pekan depan. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.